Cari sarapan di Jakarta Selatan? Banyak dong! Di daerah Cipeteni salah satunya, ada sajian klasik Betawi yang rasanya nggak berubah sejak tahun 70-an. Masakannya cuma satu, yakni opor kuning Betawi. Tapi ini bukan sembarang opor loh, karena resep turun-temurun dari sang pemilik yakni Haji Saadi masih dilanjutkan hingga ke generasi ketiganya saat ini. Kalau dilihat dari bumbunya sih sekilas mirip dengan opor pada umumnya. Ada kunyit, jahe, bawang, dan kemiri yang dihaluskan. Daun salam, daun jeruk, serai, asam jawa, gula merah dan putih, serta daun bawang. Tapi opor khas Haji Saadi tidak memakai santan, melainkan kelapa parut yang disangrai menggunakan api kecil selama 2 jam. Wah, Ibu, ini kelapa yang tadi disangrai atau digongseng tadi ya Bu ya, dari 10 buah kelapa jadi cuma segini. Wah, tapi ini jadi kunciannya ya Bu ya. Nah, sudah berubah warna sampai coklat kayak gini. Lanjut, abis itu proses apa Bu kita Bu? Bikin kuahnya kah atau apanya lagi nih? Bikin masak Langsung ayam. masak. Oke, siap. Yuk, let's go. Bumbu rempah yang tadi telah disiapkan langsung dimasukkan ke dalam panci yang telah berisi ayam kampung yang telah dipotong. Didihkan sampai matang, baru masukkan kelapa yang telah disangrai tadi. Lalu aduk sampai rata. Setiap hari ratusan porsi opor dari minimal 30 ekor ayam tersaji di atas meja makan warung yang tak pernah sepi pengunjung. Ini saya lihat ibu tuh masaknya sendiri. Terus kayak kelapa ya diongseng-ongseng sendiri gitu. Jadi tidak memakai yang macam-macam lah gitu. Jadi saya apalagi dosa ibu ini kan takut ya kalau makan terlalu ada santan, ada apa ya. Jadi ya gitulah. Masakannya, rasanya beda, nggak tahu kenapa beda gitu. Enak aja gitu. Kalau mulai dari jam 10, kadang-kadang jam 2 udah habis, jam setengah 3 habis. Karena setengah 1 juga udah baru orang mau makan udah habis, soalnya banyak yang bungkus. Kalau yang uniknya dari sambal, kayak sambalnya yang mungkin jarang ada, soalnya cukanya bikin sendiri gitu. Saatnya saya icip opornya nih. Jangan lupa cocol sambalnya ya. Cuka di sambalnya ini terbuat dari air kelapa asli yang sudah difermentasi terlebih dahulu selama 1 minggu. Sesuai saran dari yang punya nih, saya makan pakai tangan karena jauh lebih mantep berasa nih makanannya. Kalau dari kuahnya memang nggak pekat ya, tapi keset banget waktu coba seruput. Jadi masih ada kriuk-kriuk dari surendengnya. Sementara kalau dari daging ayamnya ini, walaupun pakai ayam kampung, tapi empuk, gurih, terus berasa banget segernya, apalagi ketika dicampur pakai sambal cuka khas dari warung ini, ya kan? Pakai nasi, pakai timun, pakai pete, top banget. Seporsi opor ayam dibanderol seharga Rp16.000. Kalau mau semakin kenyang dengan tambah nasi, jadi Rp22.000 saja ya. Dari hidangan klasik, sekarang lanjut kita coba makanan kekinian yang gak kalah asik. Lokasinya tidak jauh dari daerah Dharma Wangsa. Para pecinta bakmi, mari merapat ke bakmi daging legenda yang toppingnya nggak hanya ayam loh, tapi ada kepiting, daging sapi, dan daging bebek. Biar beda dan kami memakai bahan-bahan premium. Kita sampai kalau hari biasa kita bisa sampai 200 sampai 300 mangkok, Kak. Kalau untuk weekend kita bisa sampai 400-an, Kak. Daging tersedia dalam 2 pilihan, yakni daging lemak tipis dan saikoro yang dimarinasi terlebih dahulu dengan bumbu penyedap rahasia, kemudian di-torch atau dibakar hingga matang. Nah, untuk daging bebek sebelum dibakar dalam tungku direndam dulu selama 1 malam dengan bumbu rempah, minyak wijen, dan saus tiram.
Setelah dibakar selama 2 jam, bebek kemudian digoreng agar kulitnya lebih crispy. Makan enak mungkin udah biasa ya, tapi kalau makan sampai pusing itu kayaknya jarang banget. Ini kayak saya pusing itu karena bingung harus menentukan mana yang enak di antara keempatnya. Karena semuanya itu enak-enak banget. Cuma kalau terpaksa harus memilih, saya memilih yang daging saikoronya ini karena empuk banget, juicy, sopan banget pokoknya pas masuk ke mulut tuh ya. Tapi kalau buat daging bebeknya juga nggak kalah karena proses marinasinya juga panjang banget ya, 1 hari lamanya. Terus ada proses pembakaran, jadi wanginya juga smoky abis, enak semuanya. Makan. Rasa mie semakin kuat dengan kecap asin dan minyak sayur plus kuah kaldunya. Wah, luar biasa, saya habis full tuh. Dan saya nambah topping lagi tadi, ayam jamur. Dan semuanya enak, semuanya luar biasa. Dan ada lagi yang satu, kerupuknya di sini free. Mie ayam biasa dibanderol seharga Rp24.000–28.000. Tapi untuk mie kepiting, bebek dan daging semuanya dibanderol seharga Rp39.000 per porsi. Penasaran mau coba semua toppingnya? Bisa dong. Seporsi mie dengan semua topping bisa disantap seharga Rp42.000. Clarissa Aradia, Kurnia Yuniarwan, Jakarta.